Saya mau kenalin rumah baru nih. Ini rumah baru kita ya. Ini kasih tahu nggak ya kita kredit apa ngontrak nih? Nggak penting ya nggak? Nggak penting kita beli, nggak penting kita nyewa, nggak penting kita kemudian minjem. Yang penting kita pakai. Nah, hari ini mulai kita menyambut bulan suci Ramadan. Ngajinya langsung di rumah saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Pemirsa, saya lagi pengen jualan apartemen. Ya, lagi pengen jualan apartemen. Subhanallah. Tiba-tiba settingan rekaman kita bernuansakan apartemen. Artinya apa? Dari sisi God sign ya. Dari sisi God sign, tanda-tanda Tuhan. Ini udah deket nih. Udah deket jadi pengusaha apartemen. Insya Allah. Kita ngaji dulu deh. Sebelum nanti kita bergabung nih ada Denny ya bersama kita ngaji dulu surah Al-An'am ayat 125 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق Allahul Azim. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, betul? Nah, siapa yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nih yang terjadi, yashrah sadrahu lil Islam. Dia akan dilapangkan hatinya untuk menerima. Al-Islam is accepting. Ya, Islam itu accepting, menerima. Ada orang-orang yang begitu mau masuk puasa, dia nggak nerima bawaannya. Aduh, puasa kemarin aja belum dibayar, datang lagi. Ada loh yang 7 tahun nggak dibayar-bayar, videonya nambah bengkak tuh. Hati-hati itu pemirsa ya. Ya mudah-mudahan lah semua pemirsa Antv ini udah pada lunas semua utangnya. Amin. Nah kalau kemudian tidak dapat hidayah atau malah Allah bikin sesat, ini yang terjadi. Ya ja'al sadrahu ya dayyiqan haraja ka'anna yas'adu fis sama. Jadi dia sempit, sesak, seperti naik ke atas langit. Ya, kita disuruh kemudian menempuh jalan Allah. Kalau nanti semua kita bisa melewati bulan puasa dengan baik sebagai tuntunan dan perintah dari Allah, kewajiban dari Allah, maka kita berhak atas Darussalam. Kita berhak atas jannah. Insya Allah semuanya ahli jannah. Wa huwa waliyuhum, dan Allah yang akan menjadi pelindung kita semua. Baik, alhamdulillah hari pertama nih kita acara ya. Kita mana Denny ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Enggak sehat. Amin. Nih lagi berbahagia nih. Nah, lagi berbahagia. tahu aja Pak Ustaz. Tahu bocorannya dapat. Saya lagi senang banget Pak Ustaz. Karena bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bukan itu aja. Hah? Bakalan nambah. Oh iya benar-benar. Alhamdulillah. Tadi pagi dapat kabar katanya istri udah mulai positif. Subhanallah. Amin, ya Allah. Anak yang keempat. Yang kedua. Oh kedua. Oh. Ternyata radiator saya kalah sama Ustaz. Iya. Ustaz udah 5. Engine-nya beda. Dia 1000 cc. Saya naik puncak aja masih ngebul Pak Ustaz. Kalau Ustaz ngebut di sirkuit aja belokan nggak berasa. Pengen denger lagi dong musik yang awal tuh tadi. Oh iya. Yang pembuka. Alhamdulillah. Itu subhanallah. Coba. Sebulan nih kita bakal ditemenin sama
Toto Akil. Toto Akil. Toto Subhanallah. Alhamdulillah dapat pahala kan. Iya dong. Akbar mulu tiap bulan. Iya, tiap malam. Alhamdulillah. Kalau Akbar 3 kali, alhamdulillah sekali tiap segmen lagi kan. Subhanallah dah. Amin. Iya, Pak Ustadz. siap jadi produsernya. Wah, tuh. Amin. Produsernya udah ada. Udah terbit nih. Udah tinggal udah bisa dibeli. Oh iya. Mm-mm. Dan tidak dibuat dalam bentuk CD, tapi dalam bentuk kapsul. Ya CD dong, Tat. Ya. Jadi enak, orang mau nikmatin tinggal pakai air. Enak nih lagunya nih. Kita harus bikin terobosan, Tat. Inovasi penting. Lakukan apa yang tidak orang lakukan, maka engkau akan menguasai pasar. Mantap. Jadi Den, kita ini selama bulan suci Saya di belakang, Ramadan. Tat. Saya di sini. Iya. Biasanya kan saya ketemu pemirsa, itu gelap-gelap. Iya kan? Benar. Keluar dari tempat gelap, pulang lagi ke tempat gelap. Sekarang kita terang, wangi, harum. Ada wajah-wajah surga juga di depan saya ini. Subhanallah, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita akan siap-siap gembira juga menemui bulan puasa. Ini tamu yang sangat agung sekali. Tamu yang dirindukan ya oleh semua orang yang berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, itu kenapa itu, Tat? Karena kan kalau hari ada 7 hari yang paling... turunin dulu. Oh iya, turunin dulu. Oke, mantap. Bentar. Naikin lagi. Kayaknya enak nih nurunin naikin. Bentar. Oke. Keren. Tat. Mau dipotong model apa nih? Kayak kursi cukur ya, misalnya gitu, Tat. Tat, hari kan ada 7, yang paling utama itu hari Jumat. Siap. Bulan ada 12, yang paling utama bulan Ramadan. Nah, itu kenapa, Tat? Iya, jadi ada biasalah kalau dagang juga kan ada hari sale, ya. Ada for sale. Jadi diskon 30%, 70%, 150%. Ya, saking Itu mah yang jual ngasih duit 150%. Nah, itu di dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun ada hari-hari seperti itu. Dan tidak semua orang dikasih kesempatan untuk menikmati hari-hari istimewa. Bila mana nanti beberapa hari ke depan pemirsa dikasih umur panjang, manfaatkan yang maksimal. Manfaatkan yang maksimum. Jangan sampai kemudian kita seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita lebih banyak itu adalah tidur. Tidur, ngegosip, ya dosa jempol dibanyakin. Dosa jempol tau nggak? Dosa jempol apaan, Tat? Apaan? Dosa jempol, Twitteran. Kok pakai kelingking, Tat? Pakai kelingking. BBM-an, tapi ngomongin orang, bukan dakwah, ngomongin orang. Nah, itu nggak bener. Dari belum puasa, dosa-dosa yang kayak gitu tutup. Nah, itu dia. Ganti dengan malam ini seperti gini, ya kan? Nah. Besok lebih enak lagi. Apaan tuh, Tat? Ya kalau udah masuk bulan puasa kan, Udah mulai beribadah. beribadah, habis taraweh, ngelihat Denny berbahagia orang, ya kan? Ketemu Ustaz. Lebih berbahagia lagi. Wah, iya. Insya Allah. Benar-benar. Nah, Pede. amin. Iya. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Iya. Kita akan bahas malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Kembali lagi di chatting dengan YM. Tadi udah jelasin dikit tuh Ustaz tentang keutamaan bulan Ramadan. Iya. Nah, Tat, kita kalau mau ketemu pacar aja siap-siap. Iya benar. Mau ketemu mertua siap-siap. Nah, apalagi sekarang mau ketemu bulan Ramadan, bulan yang paling utama. Siap-siapnya gimana, Tat? Buat orang beriman, ya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kebanyakan orang sudah bersiap-siap menyambut bulan Ramadan itu sejak dari Rajab. Jadi sejak dari Rajab dia udah on. Ya, kita kan suka dapat baunya. Ya, kalau Ramadan tuh baunya beda. Ya, ketemu Sya'ban makin deket, makin pagi tinggal besok doang kita ketemu puasa, subhanallah. Nah, bagi yang telat karena mungkin kesibukan dia atau karena ketidaktahuannya. Perkara yang nomor satu yang mesti dihidupin adalah ilmu. Jadi nggak mungkin kita tahu Ramadan itu seperti apa tanpa kita belajar. Karena itu adanya jam 5 pagi di Antv, ya, adanya malam ini itu salah satu belajar. Benar. Apa aja sih kemudian yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Gitu deh. Oke, itu pahala lipat ganda bener Tat ya? Lipat ganda. Pengampunan. Pengampunan, ya, amaluhu mudha'afun. Amalnya orang-orang yang berpuasa tuh dilipat gandain. Yang tadinya dibayar 10, dibayarnya 1000 sampai ribuan kali lipat. Terus wa dzambuhu mustaghfarun, dosanya diampunin. Wa du'ahu mustajabun, doanya kemudian dikabulin. Subhanallah.
Dan tidak ada yang waktu terlama kita dekat dengan Sang Khalik kecuali diantaranya saat berpuasa. Karena saat berpuasa tuh kita dekat 12 jam bersama Allah kalau di Indonesia ya. Ada di tempat-tempat yang lain lebih panjang lagi kayak sekarang misalkan kayak di Atlanta atau di beberapa state di Amerika. Udah pernah belum ke Amerika? Udah Tat, yang Cililitan belok kiri. Alhamdulillah gue belum. Oh, iya. Nanti kita bareng-bareng. Kita bareng ke sono. Siap. Jalan-jalan. Nah, ini lagi musim apa nih di sana yang kemudian maghrib itu 8.30 malam. Memang di Indonesia jam 12 jam. Nah selama 12 jam itu kita dekat dengan Allah karena dalam keadaan berpuasa. Wabil khusus di bulan suci Ramadan 24 jam kita bersama Allah. Subhanallah. Tidurnya aja insya Allah itu jadi ibadah. Walaupun hadisnya memang dipertanyakan, tapi betul lah apapun yang dilakukan oleh umat Islam di saat dia di bulan suci Ramadan asal niatnya benar karena Allah di awal, dia sudah jadi ibadah sepanjang-panjangnya. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, ya. Tadi ada yang tinggal di lantai 54. Ini kan kita di lantai 36. 54 ya? 54 ada. Berarti ada connecting fly. Pokoknya nyampe deh Tat. Aduh. Nah tadi dia buru-buru mau main. Saya suruh mampir kemari dulu. Oke. Pantaran dia nih keren juga. Siap. Nah ini dia tamu kita, Mandala Soji. Mandala Soji. Saudara kembar, katanya saudara kembar. Satu organisasi. Persatuan Orang Ganteng seluruh Indonesia. Mantap. Saya ketua, ini bendahara. Gitu, Tat. Ustadz mau ikut? Nggak ikut juga, kurang ganteng. Biasanya dia ini suka nongkrong di warung, Ustadz. Oke. Tapi sekarang kok deket-deket sama Ustadz, ada apa ini? Kalau orang main Jangan-jangan ini nih. Kenapa? Ayo, ada maksudnya Ustadz. Apa tuh? Minta restu. Supaya? Nambah lagi, nambah. Udah didoain kemarin, didoain. Tadi nambah pagi. apa? Udah nambah. Nambah anak. Subhanallah. Oh biang mah atu aja kagak habis. Kemarin Ustadz bilangnya, bro, gue mau nambah bro. Sunnah Rasul dia bilang begitu. Nggak percaya, mukanya muka setia ini. Ini temenannya aneh belain, ente tamu jangan belagu dong. Ustadz jangan percaya Ustadz. Jangan dulu. Kalau udah mau episode udah. Semenjak kapan percaya sama dia Ustadz? Aduh. Orang kalau main sama Kang Parfum ikut wangi, saya main sama Pak Ustadz, siapa tahu bisa jadi Ustadz juga Pak Ustadz. Apa kabar Mandala? Alhamdulillah. Buat Mandala. Ini favoritnya anak saya. Wah. Ya iya kan ini hostnya di Dai Muda. Benar. Alhamdulillah. Wah, Iya. itu kan. Dan Ustadz favorit saya ini. Subhanallah. Udah dapat tanda tangan saya ya. Anaknya, banyak Ustadz, banyak. Anaknya Pak Ustadz memfavoritkan Mandala, Mandala memfavoritkan Ustadz, dan mereka berdua ngefans sama saya. Oke Tat? Berat. Ntar foto bareng ntar aja Tat, kita syuting dulu. Mandala, apa arti Ramadan nih buat seorang artis kayak Mandala? Iya Ustadz, ini Ramadan ini satu bulan yang penuh berkah ya. Ya. Ini kita bingung nih Ustadz nih, pengennya kan kalau Ramadan kita itu ibadah, ngaji, dekat sama Allah, ya kan, sholat, raweh. Nah, tapi kalau kita syuting begitu Ustadz gimana dong? Gimana terawihnya, terus gimana baca Qur'annya? Sebenarnya kalau kita planningin itu bisa. Jadi dulu saya sempat kan menjadi salah satu nyebutnya nggak enak sih, bintang film. Wah. Bintang sinetron. Pemain film kartun. Peraturan tadi apa peraturan? Oh iya. Apa peraturannya? Nggak boleh nyela Ustadz. Oh iya. Oh, nyela tamu aja. Oh iya. Kenal lagi saya. Nyala tamu ya nggak boleh. Nggak apa-apa. Bebas. Terus Tat? Saya pemaaf kok. Ya amin. Aman lupa gue. Jadi Pak Ustadz pernah jadi itulah. Oh iya. Entertainer. Kan yang penting sholat wajibnya dulu dia tepat waktu. Sholat wajibnya Ustadz ya. Tepat waktu. Maghrib tekjeng sholat. Isya tekjeng sholat. Nah masalah tarawehnya, entar bisa rame-rame setelah kelar urusan AP begitu ya. Di TV boleh dah, bangsa jam 11-an, jam 12-an. Oh masih boleh tuh Ustadz? Boleh. Ya? Maksimal sampai jam berapa Ustadz untuk taraweh ini? Ya sebenarnya taraweh itu jam 8 pagi juga boleh sih. Jam 8 pagi? Iya, Jam 8 pagi, boleh. Cuman di neraka.
Aduh. Deh. Kalau kita lanjutin ini tambah ngawur nih ya. Kita kasih air dulu deh, makanya jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Pemirsa, masih bersama kami di chatting dengan YM. Hari ini kita bicara malam ini dengan Mandala dan Denny. Persiapan apa saja sih menuju ke bulan puasa? Ya, insya Allah diantaranya kita bakal ngobrol dengan Denny juga, dengan Mandala. Ya kan di Indonesia ini kan Islamnya Islam Indonesia. Walaupun nggak ada sih, memang ada Islam Indonesia, ada Islam Arab. Nggak sih, tapi ada adat, ada urf. Ada kemudian tradisi di Indonesia kalau mau bulan puasa tuh ya kita ada munggahan, ada rawahan, ada itu boleh nggak sih Ustadz? Kayak kita ngebersihin kuburan orang tua, terus kita kemudian bersilaturahim ke tetangga kanan kiri, saudara, ke orang tua, bawa ketupat, bawa ayam, bawa segala macam, pulang bawa kambing dia, pulang. Bawain kambing. Pulang bawa kambing. Nyolong. Nah itu yang kita akan bicara malam hari ini. Oke. Kalau Mandala, sebelum bulan puasa biasanya ngapain? Apa bener kayak yang dibilang Ustadz, ada juga yang ziarah kubur? Dia orang kota nih, orang kota biasanya mukanya muka kota nih. Kalau orang kampung kan kemana-mana dulu ya. Iya. Kalau Denny tadi kemana? Kalau saya kan gali kubur. Ke keluarga yang di Amerika. Oh, ke Amerika. Mantap. Amerika belum pernah nginjek, Tat. Gimana Mandala? Jadi gini Ustadz, biasanya kalau kami sekeluarga sih sebelum Ramadan itu mungkin silaturahmi biasanya. Pasti nggak ada ke mertua ya? Pasti nggak ada ya? Soalnya mertua di luar kota, di Jawa. Tapi udah ada mertua? Mertua udah ada. Oh udah nikah? Wah, udah Ustadz gimana sih? Aduh. Yang itu loh mahasiswa itu udah nanya itu. Biasanya sih keliling. Nah, tapi kalau yang jauh mungkin kita via telepon aja. Oke. Minta maaf dan ya minta doanya aja, mudah-mudahan ibadah kita lebih barokah. Masya Allah. Amin. Cuman ini Ustadz, saya mau nanya, sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW itu ziarah itu ada nggak sih di zaman Rasulullah? Ya ada. Ziarah yang hidup, ziarah yang mati ada. Bukan ziarah waktu mau menjelang Ramadan ini. Mengkhususkan sendiri memang tidak ada. Tapi di Indonesia ini tradisi yang memang dari lahir udah begitu. Orang Indonesia kan demen namu. Betul nggak? Demen namu. Dan saya waktu kecil, saya menjadi messenger. Ya, kurir. Bahasanya. Iya, jadi kurir. Oh iya. Bawain rantang. Oh. Messenger juga. Iya, benar. Jadi ke nyai, saya punya nyai tuh, ada nyai di Kuitang, ada nyai di Kampung Jawa, ada nyai di Kemanggisan, di Kemandoran, ada lagi kemudian di mana-mana ada tuh. Saya demen. Jadi ini saya kalau pas mau puasa tuh masak macam-macam tuh. Dibagi deh tuh ke sana. Saya paling demen tuh bawain makanan demen. Karena suka dibagi duit, udah aneh. Oh, pulang ngantongin. Salam ya sama umi lo. Aneh buat kamu subhanallah. Lihat nih, gope 1.000. Wow. Zaman dulu. Motornya baru 200 perak. Zaman kapan? Oh gitu. Jadi zaman Rasulullah itu emang ada. Ada. Cuman tidak dikhususkan Ustadz ya. Ya, yang Ramadan. Bukan, yang membuat teman-teman menjadi agak sedikit berbeda karena dikhususin. Seakan-akan ziarah itu hanya menjelang puasa saja, padahal kan ziarah itu ada di hari-hari biasa juga ada. Kalau di bulan puasa ziarah sendiri kan kalau di Indonesia ini ada momen, kebetulan ada momen. Selama kita tidak membuat kalau lo nggak ziarah lo dosa. Selama nggak begitu insya Allah nggak ada apa-apa. Nah, ya jadi pas di bulan Ramadan ziarah juga nggak masalah. Nggak masalah. Setelah juga nggak. Setelah Lebaran ziarah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma ditanyain kemana lo. Lebaran kok nggak datang kan gitu. Oh pasti ditanya. Iya. Oke, nah banyak juga masyarakat di luar sana, Tat, kegiatan sebelum bulan puasanya macam-macam. Yes. Kita pengen lihat, ini kita punya liputannya. Bulan Sya'ban akan berakhir dan Ramadan pun menjelang. Di Indonesia pada saat bulan suci Ramadan banyak masyarakat yang bergembira menyambut bulan suci ini. Salah satunya dengan ziarah ke makam orang tua atau para leluhur. Ada juga yang bersedekah berbagi rizki kepada keluarga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk menambah pahala yang berlipat di bulan suci.
Jadikanlah Ramadan tahun ini lebih bermakna dengan memperbanyak zikir, tadarus, sholat berjamaah, dan ibadah yang terbaik untuk Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, Mandala minum sambil Ustadz sama Mandala minum, saya mau ngundang nih Bismillah. tamu kita juga seorang mualaf, namanya Ivan Rizky Maulana. Wah, subhanallah. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud padamu ya Allah. Ini mana kenal? Wah, kenal tiap hari ke Antep ketemu. Waduh. Yang jagain kita nih. Asik, Subhanallah. Sehat Pak Rizky? Alhamdulillah. Panggilannya Rizky Maulana Ivan. Pak Ivan. Sebentar lagi jadi Haji Ivan. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Tadi kata Denny mualaf. Subhanallah. Kita dapat hidayah ya. Islam ya. Allah suka menyia-nyiakan keislaman kita. Ya, Islam tuh sekarang jadi nggak laku. Penyebabnya apa? Sebabnya kita ini nggak pantas dilihat jadi muslim. Hidup kotor, bangun siang, siang tidur. Udah bangun siang, siangnya tidur lagi. Nggak produktif. Buka kaca, kalau naik mobil yang bagus, tapi buka kaca, bong, ada sampah. Itu kadang-kadang, ya, nah ini di tengah-tengah Islam banyak disorot, kenapa Mas Maulana, Mas Ivan ini mau masuk Islam? Dari kecil sih udah kepingin. Dari kecil lo kepengen? Iya, dari kecil. Udah itu dapat mimpi. Oh, firasatnya dari ada mimpi juga. Ada mimpi. Apa mimpinya itu? Boleh tahu nggak Mas Ivan? Mimpinya apa sih? Saya mimpi diajak ke tanah suci. Subhanallah. Waktu itu. Terus diajak lontar. Kemana? Lontar apa namanya? Antar jumroh. Iya, umroh. Tapi belum pernah tahu sama sekali? Belum. Subhanallah. Waktu itu yang ngajak siapa, Pak? Ada Orang tua atau ada orang ini orang tua yang ngajak Di mimpi itu ya? di mimpi. Ya. Bapak sendiri nggak kenal sama orang itu ya? Nggak kenal. Sampai kemudian dapat hidayah masuk Islam. Masuk Islam. Nama aslinya dulu? I Gusti Lanang Sugante. Gusti Lanang Sugante. Sugante. Oh. Perasaannya apa Mas Ivan setelah masuk Islam tuh gimana? Beda. Pas masuk Islam kayaknya tenang. Masya Allah, Masya Allah. Speechless nih saya. Iya, Pak. Iya, banyak di antara kita-kita yang muslim tidak menghargai hidayah. Ada orang-orang yang mencari hidayah itu. Karena kita lahir sebagai muslim, kadang-kadang ya gitu. Dipanggil sama Allah sholat, nanti dulu. Ada Quran tergeletak pun nggak kita tengok. Datang bulan puasa malah menganggap jadi beban. Iya. Sementara beliau ini menginginkan menjadi muslim sejak dari kecil. Mas Ivan, kita pengen tahu nih, kalau pada saat Mas Ivan memutuskan untuk menjadi seorang muslim, keluarga gimana, Mas Ivan? Saya di ini dulu dibuang. Saya ke rumah saudara. Bapak nggak mau terima. Oh iya. Tapi tetap Mas Ivan yakin dengan keputusan itu ya? Setelah 2006 terus itu Bapak ngomong ya terserah mau pilih yang mana. Ya proses pasti ada sih. Akhirnya orang tua juga ya orang tua tetap. Itu subhanallah ya. Sekarang udah nerima ya orang tua. Udah nerima. Istri sudah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga? Belum. Itu. Insya Allah ini mahasiswa-mahasiswa ini apa Quran Mas? Sebelum saya masuk Muslim, saya pernah ke Situbondo. Situbondo ya? Situbondo di pesantren Salafiyah Sapiyah. Oh, Masya Allah. Gus As'ad. Iya, Ya, Sidorejo. Sidoarjo ya. Pernah ke situ? Pernah. Almarhum ikut Kiai teman. Fawaid itu. Ya meninggal. Oh, Waktu itu juga ke Lombok, ke Guru Majdi. Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon. Ya. Wah, perjalanan benar-benar nyari ya. Insya Allah Mas. Insya Allah mudah-mudahan kita ini ya
bisa apa namanya menghargai Islamnya kita ya. Nanti jadi gak bisa ngomong deh. Sepi Saya ini terharu karena selama Mas Ivan bercerita, karena letak saya dekat, jarak saya sama Mas Ivan dekat, saya melihat matanya berkaca-kaca. Iya benar ya. Jadi saya sangat terbawa. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ivan. Ada Mandala, ada Ustadz Yusuf Mansur juga. Jadi jangan kemana, tetap di chatting dengan YM. Kembali lagi di chatting dengan YM. Ustadz, tadi Bang Ivan kan cerita awalnya dari mimpi. Hidayah bisa dari apaan aja, Tat ya? Bisa Betul. kejadian hidup. Saya punya kawan ya. Punya kawan lagi dia dari Madinah. Kurang apa coba dari Madinah, dari kotanya Rasul. Tapi niat ke Indonesia untuk maksiat. Dia datang ke Indonesia ini nawaitu untuk maksiat. Dia datang ke salah satu kota di tanah air. Memang niatnya untuk maksiat. Tapi subhanallah ketemu teman saya. Ketemu teman saya. Lalu diingatkan sholat. Dia nanya. Sholat tuh seperti apa? Sampai bingung. Loh, kok nanya sholat seperti apa? Memang dari mana? Loh, saya memang tinggalnya di Madinah. Oh, tinggal di Madinah itu dia. Tinggal di Madinah, di kota Rasul. Bahkan tinggalnya dekat masjid apa namanya tuh Nabawi ya. Tapi hidayah Allah datangnya malah di tanah air. Padahal nawaitunya untuk berbuat dosa. Jadi memang lewat pintu mana saja. Saya sendiri itu juga baru mengenal kemudian Allah itu ya ketika kemudian ada di penjara kan. Ketika saya di penjara, saya merasa nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Tiba-tiba datang Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam kehidupan saya. Sehingga pada waktu itu ya, nih adik-adik jangan sampai kehilangan Allah itu ya. Satu hal yang saya pengenin ketika keluar dari sel itu azan. Azan Den. Maksudnya tuh? Azan, jadi begitu keluar saya Pengen langsung nyari masjid pengen azan. Subhanallah. Memang ya itulah. Makanya saya memahami ya bagaimana Mas Ivan berkaca-kaca gitu ya. Iya. Katanya pernah ke Pondok Umroh juga ternyata beliau. Mas Ivan pernah udah sampai ke Tanah Suci ya? Udah. Bisa diceritain pengalamannya sedikit Mas Ivan waktu pergi umroh? Waktu pergi umroh sama ibu di situ. Sama Ibu. sama ibu. Oh, sama ibu udah Ibu Muslim. Oh, ibu muslim. Ya, ibu Muslim. Bapak ya. Bapak yang belum ya. Ya belum. Insyaallah mudah-mudahan Pak juga Ivan, dapat saya hidayah. mau nanya nih. Dulu waktu Pak Ivan dapat hidayah lewat mimpi, itu kan Pak Ivan pasti bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Iya. Dan kira-kira benar nggak seperti itu? Sempat bertanya-tanya seperti itu nggak? Saya waktu itu Pertama kali dapat hidayah itu, iya. Mungkin saya disuruh masuk Muslim. nanya ke siapa waktu itu? Masih nanya ini Dengan sama diri diri sendiri. sendiri ya. Terus sering sih sholat-sholat tapi ikut-ikut aja. Oh, udah dari situ sebelumnya udah sering sholat-sholat Tapi juga, belum ya? disunat. Tapi sekarang udah dong. Udah. Ustaz, sekarang kita mau ngasih kesempatan buat jemaah yang di sini. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Sayyidah Kaunain dari STEMIK Antarbangsa. Ustadz, saya mau menanyakan apa yang dilakukan Nabi besar Muhammad SAW menjelang datangnya bulan Ramadan. Kemudian ibadah apa saja yang dilakukan beliau selama bulan Ramadan. Terima Baik. kasih. Penjelasan ini panjang kali lebar nih, 2 SKS ini. Yang paling banyak dilakukan oleh Rasul adalah ibadah di malam hari dan membaca Quran. Ibadah di malam hari dan membaca Al-Quran. Nah, sedikit tips ini ya buat Mandala, Ivan, Denny, saya, Toto dan kawan-kawan pemirsa semua untuk bisa menghatamkan Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Ya, ada satu cara ya diantaranya adalah membagi waktu. Kita yang tidak terbiasa baca 1 juz, insya Allah nggak pernah nyampe 1 juz. Biasanya gitu. Jadi baru baca 2 lembar udah begini nih. Baru 2 lembar udah begini. Mata udah berat gitu. Enteng sih sebenarnya, datangnya aja sebelum azan. Jadi sebelum azan kita udah standby. Udah ngaji gitu, udah ngaji 2 lembar. Nanti setelah azan selesai sholat sunnah ba'diyah 2 halaman lagi.
Nah biasanya tuh satu apa namanya? 1 bulan. 1 hari itu dia bisa 1 juz. 1 bulan itu 30 juz. Kelar semua. Kelar. Dan buat anak-anak pemirsa, buat anak-anak dirangsang pakai hadiah. Itu nggak ada masalah. Misalnya Tat, kalau kelar ini dapat ini. Iya, Oh. iya nggak apa-apa. Ada orang bilang, nanti anak-anak jadi membaca Qurannya bukan karena Allah. Udahlah, namanya gua anak-anak belajar dulu. Kayak kita juga waktu kecil gitu kan. Benar. Mau dibeliin sepatu nggak? Mau. Kalau beli sepatu puasanya yang pol ya. Subhanallah. Walaupun diam-diam kita di belakang, main ke pasar. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng Ustadz Yusuf Mansur. Juga ada Mandala dan Mas Ivan yang masih akan cerita tentang pengalamannya menjadi seorang mualaf. Jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YM. Oke, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Chatting dengan YM ya. Tadi saya punya pertanyaan nih buat Mas Ivan, masih mengganjal. Akhirnya saya ingat barusan pas iklan. Kalau waktu itu, waktu menjadi seorang mualaf, di mana Mas Ivan? Di Lombok. Di Lombok? Iya. Di pesantren? Di pesantren ya, ada kampung namanya Pancor. Di situ ada tuan guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Iya. Oh. Nahdlatul Wathon. Nah, kalau yang memberikan nama Ivan Rizky Maulana siapa? Ada namanya Pak Ustadz Haji Marjan Umar. Oh, nama itu dari beliau. Saya pengen loh jadi orang yang kalau disebut nama Allah gitu ya bergetar itu. Sampai sekarang saya yang begitu tuh fluktuatif gitu. Fluktuatif yang keadaan yang paling membantu saya untuk bisa menangis kadang-kadang menjadi imam. Jadi kalau jadi imam suka ketemu ayat-ayat yang apa gitu. Tapi pengen gitu kayak Mas Ivan gitu ya. Kalau berlinang air mata ketika kemudian berkisah tentang Islam. Sebab terus terang ya kita sendiri ini hampir tidak ada yang bisa kita banggain dari Islam yang kita. Jangan buat orang lain, buat orang tua, buat agama. Buat kita aja kadang-kadang kita udah berbuat apa ya gitu. Buat diri kita sendiri gitu. Makanya mati-mati kemudian saya mengajak pemirsa untuk kemudian menghafal Quran dan membawa orang lain untuk menghafal Quran. Mengajak pemirsa semua untuk kemudian bersedekah dan mengajak orang lain bersedekah. Sebenarnya untuk feel the experience-nya gitu loh. Being a Muslim itu ada sesuatu gitu. Nah, termasuk Ramadan ini juga subhanallah gitu. Kayak Mas Ivan kan bertahun-tahun, mungkin malah berpuluh-puluh tahun kan tidak ikut sahur, tidak ikut puasa. Kebayangkan pertama kali nyaur dalam keadaan Muslim kan, waduh. Kayaknya exciting banget gitu. Iya kan pasti luar biasa itu. Nah, bisa berbagi pengalaman nggak Mas Ivan? Karena kan ada saudara putrinya, adiknya ya. Iya. Jadi puasa hanya berdua sama adik putrinya, gitu ya? Sama ibu. Oh, sama ibu. Sama ibu beliau. Iya. Terus gimana tuh waktu sahur pertama kali menjalankan puasa? Waktu puasa pertama lapar. Wah, Iya, nggak tahan. Udah itu lama-lama biasa. biasa. Subhanallah Pak Ustadz. Iya. Tapi sering ini Pak Ustadz. Apa? Kadang 1 bulan itu puasa 4 yang ini Bolong. Oh nggak apa-apa daripada Denny. Iya. Saya puasa sebulan 30, saya bolongnya 35. Gak apa-apa Ustadz, bisa diganti Bisa Ustadz diganti. ya. Iya, Nggak enteng, nggak aneh. Aneh gua kadang-kadang Masya Allah ya. Belum puasa kan tidak setiap kali stamina kita sempurna ya. Ada stamina aneh juga kadang-kadang drop gitu. Pas lagi drop gitu, udah mau setengah pingsan, akhirnya kita juga nyeruput teh manis juga gitu. Benar. Dibuka rahasia dikit nih. Amin. Tapi itu dibayar. Iya. Itu berarti kita masih manusia. Masih Pak Ustadz. manusia betul. Nah, tadi ada yang ketinggalan Pak Ustadz. Mungkin siapa tuh bisa jadi pelajaran buat kita Siap, semua yang ada baik. di sini. Ini saya selesaiin dulu Mandala ya. Iya, Ini Pak Mandala Ustadz. ya. Silakan, Mas. Nah, ini pemirsa, berdoalah kepada Allah agar kita termasuk yang dilapangkan dadanya untuk Islam. Kok ya pemilihan ayatnya pas banget ya, ada dengan Mas Ivan ini kan? Kita dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam. Nah, ini ada doanya nih. Ada doanya, ini Al-An'am ya, ayat 125 126 ya. Tulis ya. Al-An'am 125 126. Ini ada doanya, mari pemirsa, doanya kita baca bersama-sama. Ikutin saya ya.
Denny, Mandala, Mas Ivan tolong dibaca bareng ya. Amin. Juga Grup Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli Rabbi syrahli sadri sadri wa yassirli wa yassirli amri amri wahlul uqdatan wahlul 'uqdatam min lisani min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Nah, itu dia doanya. Doa itu jangan sampai enggak dibaca tuh habis sholat, habis apa. Ya, dulu waktu di SD dibaca terus nih. Kalau mau pulang baca. Atau pagi-pagi baca. Rabbi syrahli. Ya Allah, lapangkanlah buatku sadri, dadaku. Rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri. Dan mudahkan semua urusanku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Dan lepaskan buhul-buhul ikatan-ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli. Yang kemudian aku bisa memahami perkataanku. Subhanallah. Baik, kita kembali ke Denny. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan, pelajaran buat kita semua. Denny mau ngucapin terima kasih, Pak Ustadz. Nggak terasa kita udah di ujung acara. Iya. Mudah-mudahan Mandala masih bisa jadi tamu kita lagi nih. Amin. Amin. Ya, Mas Ivan juga ya. Mas Ivan, jangan bosan-bosan main kesini ya. Kan dekat tuh dari depan kemari. Jadi mau ngucapin terima kasih buat Mandala dan Mas Ivan. Saya minta tepuk tangannya untuk tamu-tamu saya luar biasa. Besok kita akan ketemu lagi bareng sama Ustadz Yusuf Mansur setiap hari Senin sampai Jumat. Iya, tiap hari kita. Tiap hari jam 9 sampai jam 10. Jam 10. Ame Nah, pagi. Pagi. Jam 5 sampai Jam setengah 5. Wisata hati. Wisata hati. Oke. Malam Minggu, malam Sabtu, Itu live. malam Minggu, malam Senin live. Live. Tablik akbar jam 9 sampai jam setengah 11. Setengah 11. Oke. Subhanallah. Subhanallah. Full Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Jadi ibadah. Oke, buat terima semua. kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini juga. Saya minta tepuk tangan buat band kita yang luar biasa yang nanti albumnya akan meledak, Tat. Meledak, RBT-nya didownload oleh 5 orang. 5 juta orang. Jangan lupa bentuk kapsul. Nah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang udah bersama kami juga. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihat langit keagungan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, ubah ibadah dalam ikhlas sedekah. Lahar mengajar rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini di samping aneh? Masya Allah, Allahu Akbar. Salam bila syab Indonesia. Please say salam to Indonesian people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all the people of Indonesia. Allah. Pleasure to be here. Yeah, Dr. Zakir Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.